Bayangin, sebuah makanan sederhana dari beras, tidak digoreng, tidak dipanggang, dan tidak diberi saus berlapis-lapis. Tapi justru makanan inilah yang bertahan lebih dari 1000 tahun di Jepang. Namanya mochi. Kecil, kenyal, dan terlihat sederhana. Tapi di balik teksturnya yang lembut, mochi menyimpan sejarah panjang, filosofi, ritual, bahkan kepercayaan spiritual. Hari ini kita akan menelusuri sejarah mochi dari masa kuno, perannya dalam budaya asing, dan tentu saja berbagai macam mochi dari yang klasik sampai modern. Mochi berasal dari beras ketan Jepang yang disebut mochi gome. Beras ini berbeda dari beras biasa karena kadar aminopektinnya yang tinggi, membuatnya lengket dan elastis saat diaduk. Catatan sejarah menunjukkan bahwa mochi sudah ada sejak periode Jomon akhir hingga Yayoi, sekitar 200 tahun sebelum Masehi. Pada masa itu, beras masih menjadi bahan yang sangat berharga. Mochi dulunya bukan makanan sehari-hari. Mochi dianggap sebagai makanan sakral pada masa itu. Pada periode Heian dari tahun 794 hingga 1185, mochi sering disajikan dalam ritual istana kerajaan dan upacara keagamaan. Mochi dipercaya sebagai tempat bersemaian energi dewa. Bahkan, mochi berasal dari kata Jepang, motsu, yang berarti memiliki atau mempertahankan dan memiliki makna simbolis umur panjang, keberuntungan, dan kemakmuran. Salah satu bentuk mochi yang paling simbolis adalah kagami mochi. Biasanya terdiri dari dua mochi bulat bertumpuk dengan jeruk dadai di atasnya. Mochi ini bukan dibuat untuk dimakan langsung. Kagami mochi dipajang saat tahun baru Jepang sebagai persembahan bagi dewa. Setelah periode tahun baru berakhir, mochi akan dipecah dalam ritual kagami biraki, lalu dimakan bersama-sama. Bukan dipotong tapi dipecah, karena memotong dianggap membawa sial. Proses tradisional membuat mochi disebut mochitsuki. Beras ketan dikukus, lalu ditumbuk di lesung kayu besar menggunakan palu kayu yang berat. Biasanya proses ini dilakukan oleh dua orang. Satu menumbuk, satu lagi membalikan adonan. Ini bukan sekedar memasak. Mochitsuki adalah ritual kebersamaan sering dilakukan menjelang tahun baru. Hasilnya adalah mochi yang sangat halus, elastis, dan kenyal. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih. Jenis-jenis mochi di Jepang tidak hanya satu jenis. Mochi berubah bentuk mengikuti musim, daerah, ritual, dan kebiasaan masyarakatnya. Secara umum, mochi bisa dibagi menjadi mochi tradisional, mochi olahan, dan mochi modern. Mari bahas satu-satu. Yang pertama ada Daifuku mochi. Daifuku mochi adalah mochi yang paling populer dan dikenal di Jepang. Bentuknya bulat, lembut, dan berisi anko. Anko itu adalah pasta kacang merah manis dari azuki. Kulit mochinya dibuat dari beras ketan yang ditumbuk hingga halus dan elastis. Awalnya, Daifuku mochi bernama Habute mochi. Namun, karena ukuran yang besar dan mengenyangkan, masyarakat mulai menyebutnya Daifuku, yang berarti keberuntungan dan besar. Daifuku mochi memiliki berbagai macam varian. Ada Ichigo Daifuku, mochi besar yang berisikan stroberi segar utuh dan anko. Perpaduan manis, asam, dan kenyal. Ada juga Mame Daifuku, mochi dicampur kacang merah utuh yang memberikan tekstur tambahan. Dan ada Shiro Daifuku dan Kusa Daifuku, mochi versi putih dan hijau dari yomogi. Yang kedua ada Kusa mochi. Kusa mochi dibuat dengan mencampurkan daun yomogi atau mugwort ke adonan mochi. Warna hijau alami dengan aroma herbal yang khas. Biasanya mochi ini diisi anko. Kusa mochi sering dikaitkan dengan musim semi, karena yomogi tumbuh subur pada periode ini. Selain rasanya, yomogi juga dipercaya memiliki manfaat kesehatan sejak zaman dulu loh. Yang ketiga ada sakura mochi. Sakura mochi adalah mochi musiman yang muncul saat hanami, yaitu musim bunga sakura. Sakura mochi memiliki dua gaya utama. Yang pertama ada gaya kansai, dibuat dari beras kasar seperti domyoji, dan ada gaya kanto, dibuat dari adonan tipis seperti krep. Sakura mochi dibungkus dengan daun sakura asin. Daunnya tidak dimakan, tapi memberikan aroma yang khas. Yang keempat, warabi mochi. Meski namanya mochi, warabi mochi tidak dibuat dari beras ketan. Warabi mochi dibuat dari pati pakis warabi yang menghasilkan tekstur yang sangat lembut, transparan, dan hampir seperti jelly. Biasanya, warabi mochi disajikan dingin, ditaburi kinako, dan disiram kuromitsu. Mochi ini sangat populer di musim panas. Yang kelima, dango. Dango sering disamakan dengan mochi, tapi sebenarnya berbeda. Dango dibuat dari tepung beras, bukan mochi gumi murni. Teksturnya lebih padat dan tidak sekenyal mochi. Disajikan dalam bentuk tusukan dengan berbagai variasi. Ada mitarashi dango, dango yang disiram saus kecap manis. Ada hanami dango, dango dengan 3 warna yang melambangkan musim semi. Dan angko dango, dango yang dilapisi pasta kacang merah. Yang keenam, yakimochi. Yakimochi adalah mochi polos yang dipanggang langsung di atas api. Saat dipanggang, bagian luarnya menjadi renyah dan bagian dalamnya mengembung dan kenyal. Biasanya mochi ini dimakan dengan kecap asin, mentega, atau dimasukkan ke dalam sup zoni. Yang ketujuh ada zoni. Zoni adalah sup tahun baru Jepang yang berbasis mochi. Setiap daerah memiliki versi yang berbeda-beda. Ada sup dengan kuah bening atau miso, mochi bulat atau kotak,
bahkan isi sayuran atau ikan yang berbeda-beda. Zuni melambangkan awal yang baru dan keberuntungan. Yang kedelapan, Kagami Mochi. Kagami Mochi adalah mochi simbolis, bukan camilan biasa. Mochi ini terdiri dari 2 mochi bulat bertumpuk dan jeruk dadai di atasnya. Mochi ini dipajang saat tahun baru sebagai persembahan untuk dewa. Setelah itu, mochi ini dipecah dan dimakan dalam ritual Kagami Biraki. Yang kesembilan ada Okaoki dan Arare. Ini adalah mochi yang dikeringkan lalu dipanggang atau digoreng. Hasilnya berupa kerupuk beras dengan rasa asin, manis, atau pedas. Biasanya dimakan sebagai camilan. Yang ke-10, Kinako Mochi. Kinako Mochi adalah mochi polos yang dilapisi tepung kedelai sangrai dan gula. Sederhana, tapi sangat klasik. Sering disajikan di rumah atau saat acara tradisional. Dan yang ke-11, ada mochi ice cream. Mochi ice cream merupakan inovasi modern yang menggabungkan kulit mochi tipis dan es krim di dalamnya. Teksturnya kontras antara dingin dan kenyal. Sekarang mochi ini populer secara global loh. Dan ada beberapa mochi modern lainnya yang terus berkembang dari mochi tradisional. Ada mochi coklat, cheese mochi, fruit mochi, bahkan mochi gurih diisi daging atau seafood. Namun, teknik dasarnya tetap sama, yaitu mochi gome yang ditumbuk. Jadi, setiap kali kamu menggigit mochi, yang kamu rasakan bukan cuma kekenyalannya. Di sana ada cerita tentang beras yang ditumbuk bersama, tentang doa untuk panjang umur, tentang musim yang berganti, dan tentang tradisi yang bertahan tanpa berisik. Mochi tidak pernah mencoba menjadi yang paling rumit. Mochi hanya setia pada bentuknya. Dan justru karena itu, mochi bertahan lebih dari 1000 tahun. Kalau menurut kamu makanan sederhana saja bisa menyimpan cerita sebesar ini, jangan lupa like dan subscribe. Dan tulis di kolom komentar mochi favorit kamu yang mana. Dan kamu mau video tentang makanan apa dan dari mana di video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.